Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Ibu Novi di sini dalam mata kuliah fotografi. Di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang exposure dan lighting. Pada season pertama, sini Ibu akan membahas tentang exposure. Sebagaimana kita ketahui pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang anatomi kamera SLR dan digital single lens reflex. Nah, ini adalah kamera single reflex yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemotret atau fotografer yang memiliki keahlian yang berbeda dengan orang yang biasa adalah kita menguasai yang namanya exposure. Selain hal-hal yang perlu kita bahas sebelumnya sudah dibahas. Exposure itu adalah bisa dikatakan 3 kunci utama atau sebuah rumus dalam pembuatan sebuah foto yang memang memiliki kualitas yang bisa dikatakan baik. Nah, dalam exposure itu ada 3 aspek yang perlu kita bahas di sana. Yang pertama adalah aperturnya, di mana apertur itu terdapat di lensa kamera. Apabila Anda semua membuka kamera, maka lensanya itu akan didapatkan ada satu rana-rana jendela-jendela yang bisa digunakan yang mengatur besaran muka lensa sehingga bisa mengatur besar kecilnya cahaya masuk ke dalam lensa yang nanti akan diterima oleh sensor. Nah, sebelum itu nantinya tentu akan diproses melalui yang namanya shutter speed. Jadi ibaratkan kaki berjalan, kalau seandainya kaki sudah mau berjalan, maka kaki kanan harus menyeimbangkannya. Nah, di sini ISO itu berperan sebagai penyimbang dari shutter speed, karena penyimbang dari apertur. Kenapa? Karena dalam shutter speed juga kita akan mengenal bagaimana sebuah kecepatan sebuah kamera itu menangkap cahaya yang dibuka oleh shutter speed. Jadi kalau matanya sudah dibuka, maka bagaimana otak bisa mencerna, itulah yang disebut shutter speed. Jadi semakin besar angka shutter speednya, maka itu juga digunakan apabila cahaya yang masuk itu semakin besar. Nah, apabila cahaya yang masuk melalui lensa itu kecil, maka yang kita gunakan adalah shutter speed yang kecil pula. Nah, dari kedua tindakan itu sangat dipengaruhi juga dengan daya rekam. Daya rekam terhadap sebuah kamera yang dinamakan dengan ISO. Nah, ISO ini adalah kualitas dari sebuah memori penyimpanan yang terdapat di dalam lensa kamera itu sendiri yang nanti akan mempengaruhi bagaimana sebuah kamera itu bisa diatur ISO-nya sehingga nanti bisa menyimbangkan, menghindari, mengurangi yang sifatnya noise. Nah, ISO itu ada berbagai macam. Kita bahas satu-satu. Selamat jumpa kembali pada mahasiswa semua mata kuliah fotografi pada program studi tengah pendidikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang exposure yang merupakan salah satu kunci dalam menghasilkan sebuah foto yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Ya, bukan sekedar memotret biasa, karena pada dasarnya semua orang bisa memoto, apalagi dengan dengan kemampuan kamera Android. Bahkan anak-anak usia 2 tahun ke atas itu sudah bisa mengambil foto. Namun persoalannya adalah tidak semua orang mampu memahami teknik mengambil foto dengan exposure yang pas, sehingga dalam hal ini dari karya sebuah foto nanti kita akan bisa menilai mana foto yang amatiran, mana foto yang profesional. Karenanya seorang fotografer profesional harus memahami exposure ini, karena hasil yang akan didapat dari sebuah foto menggunakan exposure yang tepat tentu akan lebih jauh bernilai dari sisi artistik, dari sisi pesan, dan juga dari sisi nilai jual dari sebuah foto. Baik, anak-anak semua, kita coba memaparkan satu persatu materi-materi ini. Selamat mengikuti bagaimana kita memahami konsep pencahayaan. Baik, dalam memotret itu ada yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ketika kita menggunakan sebuah kamera digital single reflex atau sekarang yang biasa disebut dengan kamera digital, gitu ya, ini merupakan salah satu teknik yang
yang perlu kita pahami, di mana teknik ini hanya didapat dari kamera yang basisnya adalah kamera digital single lens reflex, atau single lens reflex juga bisa, seperti kamera analog dan kamera digital ya. Tapi bedanya dengan kamera Android adalah tidak semua kamera Android memiliki pengaturan mode untuk kamera profesional seperti ini. Kunci dasar dari sebuah exposure itu adalah 3 konsep dasarnya yang dinamakan dengan exposure triangle. Nah, exposure triangle ini adalah 3 aspek yang perlu dipahami. Yang pertama itu tentang aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, di sini kita pada slide ini Anda akan lihat di sini masing-masing itu memiliki posisi yang berbeda, di mana aperture di poin kanan gitu ya, lalu shutter speed di poin kiri, dan ISO di atas. Kenapa Ibu katakan begini? Karena sebaik apapun pengaturan sebuah aperture dan shutter speed tapi ISO-nya tidak pas, maka juga akan menghasilkan gambar yang tidak menarik. Nah, karenanya begitu pula dengan ISO yang sudah kita standarkan tinggi ya. Karena kita ingin memotret benda bergerak cepat, tapi ternyata aperture dan shutter speed-nya tidak kokoh, maka gambar yang dihasilkan pun tidak akan baik hasilnya. Kita akan coba bahas satu persatu tentang makna dari ketiga komponen utama dari sebuah foto, teknik memotret itu yang biasa disebut dengan exposure ini. Kita perlu pahami bahwasanya gelap terang sebuah foto itu memang sangat dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu shutter speed. Biasanya ya, kalau kita mau memahami sebenarnya shutter speed itu apa gitu ya, kita coba melihat dari kata speed saja. Speed itu adalah kecepatan gitu ya. Nah, shutter speed itu adalah kecepatan rana atau kecepatan sebuah sensor menangkap cahaya yang masuk gitu ya. Yang cahaya masuk ini melalui lensa. Nah, lensa ini diatur pula besar kecilnya cahaya masuk itu yang dinamakan dengan aperture, atau orang bisa nyebut juga diafragma. Dan dari proses kamera, atau dari proses cahaya yang masuk ya melalui aperture, lalu dilanjutkan dengan tangkapan dari shutter speed yang pas gitu ya, maka semuanya itu akan bisa diterima apabila sensitivitas penerimaan cahaya itu juga tepat ya. Itu yang dinamakan dengan ISO. Nah, untuk melihat pengaturan dari 3 hal ini, kalau pada digital single reflex atau kamera digital, di situ ada beberapa pengaturan di layar LCD-nya ya, di belakang dari kamera itu sendiri. Anda bisa lihat di sana. Ada misalnya kalau shutter speed itu biasanya karena dia kecepatan, otomatis biasanya lambangnya itu terkategori sebagai seper second ya, seper second. Nah, sedangkan untuk aperture itu sendiri ya, biasanya dilambangkan dengan huruf pemanaran itu dimulai dari 5,6, lalu nanti naik gitu ya. Jadi nanti kategori aperture itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Apa saja itu sih nanti kita bahas satu-satu. Oke. Lalu nanti untuk ISO itu kalau di pengaturannya, kalau digital itu bisa menggunakan tombol, ada juga tombol ISO. Nah, untuk memahami bagaimana kita mengatur masing ISO, shutter speed dan aperture itu di kamera, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang anatomi kamera digital sekaligus bagaimana teknik mengaturannya gitu ya. Sekarang kita memahami dulu konsep 3 utama dari sebuah pencahayaan dalam memotret. Baik, sekarang silahkan Anda perhatikan tampilan slide ini gitu ya. Sini ada petunjuk dan fungsi besaran diafragma.
seperti yang Bu katakan tadi, kalau untuk diafragma atau apertur ya, jadi jangan bingung. Kadang-kadang Ibu nyebutnya diafragma itu ya apertur, itu cuma istilah dua makna, dua kata yang istilahnya sama gitu ya. Bukaan lensa itu ada 3 levelnya, besar, sedang, dan kecil. Cara memahami bukaan lensa ini sama seperti kita memahami rumus pecahan pada matematika gitu ya. Kalau pecahannya itu 1 banding angka besar, berarti otomatis nilai dapatnya itu kecil gitu ya. Kalau 1 itu dibagi dengan angka yang cukup kecil gitu ya, otomatis kita dapat poinnya besar gitu ya. Misal ya, 1 potong kue dibagi 4, maka kita akan dapat 1/4 dari kue itu. Besar kan kalau kita makan, kenyang gitu ya. Nah, kalau seandainya 1 potong kue itu kita bagi 32 potongan atau 16 potongan, kira-kira sebesar apa itu? Nah, seperti juga kita menghafal sebuah bukaan lensa. Ketika kita mengatur bukaan lensa itu dengan angka yang kecil, otomatis bukaan lensa itu akan besar. Ya, bukaan lensa itu akan besar. Nah, mungkin akan bingung, Anda akan bingung ya, ini maksud Ibu apa sih? Nah, jadi cara memahami diafragma atau apertur itu, apertur dan diafragma pengaturannya di lensa. Oke, apertur dan diafragma itu pengaturannya di lensa. Jadi pada lensa itu nanti akan ada penomoran-penomoran gitu ya, yang mulai dari angka 1/4 sampai 1/32 itu pengaturannya bisa di lensa, bukan di body kamera gitu ya. Nah, di lensa itu nanti kalau seandainya angkanya kecil, otomatis bukannya besar. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah di dalam lensa itu nanti akan ada rana-rana gitu ya, atau sekat-sekat seperti sebuah jendela gitu ya. Nah, kalau kita posisikan apertur di angka 1/4 sampai 3/5 gitu ya, maka akan kita dapatkan di sana lensa yang terbuka cukup besar, karena sekatnya cuma 4 atau 3/5. Nah, jadi nanti ada seperti sekat persegi 5 di dalam lensa itu gitu ya. Nah, biasanya kalau bukaan lensa itu besar gitu ya, ketajaman gambar itu cukup tajam ya, karena dia akan fokus dan tampilannya itu biasanya lebih medium atau softness ya. Tampilan secara umum itu lebih lembut gitu ya, dan nilai dari bokeh atau depth of field dari sebuah gambar itu akan sempit. Backgroundnya blur gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengambil foto untuk potret atau personal potret yang sifatnya foto lifestyle gitu ya, kita ingin memfokuskan misalnya di wajahnya, atau kita ingin fokuskan mungkin di pakaiannya gitu ya, atau kita ingin memotret bunga, kita ingin berkonsentrasi pada putiknya saja gitu ya. Nah, maka kita menggunakan bukaan lensa itu yang besar ya, dengan angka yang kecil ya. Jadi akan menghasilkan fokus ya, fokus pada gambar itu pada satu titik saja, dan yang lain itu akan blur ya. Jadi itu yang dimaksud dengan depth of field. Selanjutnya kalau bukaan lensa itu sedang, yaitu 4, 5,6 sampai 11, biasanya ketajamannya terkategori tajam gitu ya. Kalau yang besar bukaan lensanya biasanya dia cukup tajam, sedangkan kalau sedang cukup bukaan lensanya ya, maka kualitas gambar itu akan tajam. Kelembutannya agak rendah gitu ya, karena sudah mulai keras garis potongan garis-garis pada gambar tersebut gitu ya. Lalu depth of field-nya itu biasa. Nah, biasa maksudnya tidak begitu jelas pada satu fokus yang tajam, yang lainnya memblur, tidak.